Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajrin Hairudin di podcast Visioner HMI Cabang Bima. Kali ini kita akan berbincang tentang postur APBD tahun 2020 yang tidak memihak terhadap lingkungan. Jadi itu kira-kira kemarin yang saya dapat infonya dari beberapa media. Nah, kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang sangat kredibel sekali untuk membahas terkait persoalan itu. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Fajri. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin. Aduh, luar biasa HMI. Mudah-mudahan sukses selalu juga buat Siap, amin, amin. Apa saja aktivitas kesehariannya sebelum sampai ke studio ini, Bang? Tadi sempat bantu anak-anak, teman-teman, adik-adik. Kemarin sempat ada insiden kecil. Okay. Ketika pertandingan voli ada yang insiden bentrok lah. Penatoi melawan Cenggu kalau. Tapi ya mudah-mudahan aja sempat terselesaikan lah. Amin, amin. Iya, karena gimana pun juga udah bukan zamannya lagi lah. Bukan zaman lagi. Sekarang kita orang lagi anak muda kayak Bang Fajrin udah luar biasa. Amin, bangun studio dengan sederhana luar biasa, memberikan pencerahan pada masyarakat. Amin. Di luar sana masih banyak yang berpikir harus tawuran gitu, kasihan. Mudah-mudahan juga saya sih berharap Bang Fajrin sama teman-teman HMI dengan kegiatan yang seperti ini semakin banyak yang menonton, amin, banyak yang menilainya. Nah, ada nilai-nilai tambah buat masyarakat sehingga masyarakat tercerdaskan untuk itu. Amin. Siap. Kalau memang saya ingin menjelaskan sedikit tentang profil dari Bang Amir Sarifuddin. Jadi Bang Amir Sarifuddin ini adalah anggota DPRD Kota Bima Komisi 3. Ya, sangat kredibel sekali untuk masalah itu ya. Jadi Bang Amir Sarifuddin ini dari Partai PKS, beliau juga asli dari Kota Bima. Mungkin sedikit bisa dijelaskan nih Bang. Mungkin ada juga yang ingin tahu tentang sepak terjang perjalanan karir politiknya Bang Amir ini. Saya Bang Fajrin. Saya dulu ketika saya bekerja di Jakarta, salah satu perusahaan swasta, saya dulu di perbankan dulu. Saya banyak berkumpul dengan teman-teman aktivis, teman-teman mahasiswa, senang mendengarkan diskusi-diskusi. Cuman pada saat itu saya berpikir, ini anak-anak mau kemana gitu. Lama-lama kemudian 2 tahun kemudian meledak 98. Ternyata memang dari obrolan, dari diskusi itu ternyata sangat dahsyat sekali pengaruhnya. Membangkitkan giro, semangat ketika ada sesuatu yang dianggap ini tanda kutip, ada sesuatu yang dianggap melenceng dan tidak bisa disuarakan sendiri. Dari hasil-hasil diskusi itu mampu membangkitkan semangat orang banyak dan akhirnya pada saat itu Orde Baru yang dianggap tidak bisa karena semua lini kehidupan, setiap lini bernegara semua dikuasai. Iya. Dan ternyata Allah berkehendak lain, runtuh juga Bang ya. Dan salah satunya ini berperan di situ. Dan yang saya pikirkan tadi itu ini mau kemana? Ternyata enggak juga. Ternyata luar biasa dasarnya. Oleh karenanya saya pertama kali berkenal dengan teman-teman yang ada di PKS pada saat itu. Walaupun saya bukan partisan, bisa senang saja melihat mereka ada kegiatan sosial, mereka ada kegiatan ini, mereka ada. Akhirnya pergaulan saya di sana, ketika saya pulang kampung saya nawarin diri, bukan saya ditawarin, saya nawarin diri masuk ke PKS dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada di sini. Dicintai dan diinginkan oleh rakyat. Intinya sebagaimana pesan agama kita, bagaimana kita bermanfaat buat orang banyak, itu aja sih. Mas Fajrin mau ada di mana, semua ada di mana, pada akhirnya kan kita akan ditanya gitu. Seberapa besar manfaat kita buat orang itu pada akhirnya itu. Nah, kebetulan saya ada di
di Dewan, di Komisi 3 ya mungkin saja ya tidak, kalau dikasih angka 0 sampai 10 ya mungkin saya masih ada di angka 5, tapi paling tidak sedikit tidak saya bisa menyuarakan apa yang menurut saya, yang saya dengar di masyarakat, keresahan hati masyarakat, paling tidak saya harus menyuarakan di sana. Nah, persoalan hasil nantilah, biar aja proses yang berjalan gitu. Siap. Itu masyarakat yang menilai Bang ya. Biar masyarakat menilai. Karenanya nanti kalau kalau saya terpilih lagi ya artinya masyarakat masih ini. Tapi kalau saya tidak terpilih lagi berarti saya belum maksimal untuk menyuarakan itu gitu. Siap. Jadi banyak juga yang bilang begini nih Bang. Jadi politisi itu kan ya tidak bicara kualitas, kredibilitas dan tas-tas lainnya, kecuali isi tas gitu kan. Tapi kemarin saya dari sekian lama saya berada di Kota Bima nih Bang, saya kuliah di STISIP 4 tahun. Saya jarang sekali mendengar ya artinya kericuhan-kericuhan yang sangat bermanfaat di Dewan sendiri. Nah, kemarin saya lihat di media, ngeri nih. Saya bilang Kota Bima ini kan memang besar sekali kan potensinya untuk bencana dan lain sebagainya, tapi kok tidak dilindungi. Betul. Nah, kemarin yang benar-benar mendasari pendapat Abang tentang ingin menolak postur rancangan anggaran tahun 2022 yang tidak memihak terhadap lingkungan itu, ya gimana ceritanya Bang? Jadi gini Bang Fajrin, mestinya musibah bencana itu dijadikan pelajaran kita, gitu. Tahun 2016 musibah banjir itu yang saya baca gitu, dan yang saya tahu gitu loh. Data pada saat itu jumlah uang itu 1,8 triliun. 1,8 triliun. Apanya itu Bang? Itu kerugian yang diakibatkan oleh banjir bandang Kota Bima pada saat itu. Nah, sumbernya itu dari BPBD dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Nah, oleh karenanya kalau kita hitung material sih, kalau saya lihat di sekilas sih data yang ada sekitar 2000-an hektar sawah itu rusak. 2016 tuh Bang. 2016. Lantas si rumah yang hanyut itu di atas 20-an. Yang rusak berat itu hampir 40. Rusak berat ini ya. Yang rusak ringan kayak rumah saya sih udah nggak kehitung banyak. Oh, kena juga kemarin ya? Saya sampai hampir 3 meteran. Nah, harusnya itu gitu loh. Harusnya itu menjadi pelajaran buat kita. Sebenarnya gitu. Baik saya sebagai anggota Dewan, Bang Fajrin sebagai mahasiswa, pemerintah selaku pemegang kebijakan maupun masyarakat gitu. Nah, kenapa saya harus menyoroti masalah postur anggaran? Karena gini loh, konstitusi kita itu mengamanahkan kepada kita itu pada akhirnya negara ini buat apa sih dibentuk? Yaitu melindungi seluruh tumpah darah. Nah, jadi kalau negara tidak mampu melaksanakan fungsinya itu, artinya negara itu gagal. Bagaimana mungkin kok ada orang yang di atas nanam terima uang, ini tanda kutip terima uang banyak, yang di bawah kok kebanjiran gitu. Lantas sih di depan mata kita pengrusakan alam. Udah masif. Saya lihat sudah masif gitu kan. Kota semua itu mudah sekali dipahami sepanjang itu dulu tuh waktu saya kecil, Masya Allah. Itu tempatnya orang jalan pagi, di situ kebun gerosok banyak segala macam. Dan sekarang apa gitu? Tidak ada. Hujan sedikit 5 menit saja itu banjir gunung yang luar biasa. Sambinae parah setiap hujan. Lantas si tempat saya apalagi. Nah, sekarang apa tugas kita gitu? Saya kasihan pada masyarakat ketika ini gara-gara masalah jagung, masalah tanah, masalah jalan di atas ini jalan-jalan yang dibuka di atas gunung, di atas bukit. Tapi itu yang berkembang di bawah itu wajar masyarakat ini. Tetapi apa tugas kita gitu loh? Ini saya merefleksi saya sebagai anggota Dewan dan juga pemerintah gitu. Yang nanam jagung itu tidak bisa juga kita salahkan. Kebutuhan bicara masalah perut. Sekarang kalau ditanya pemerintah sudah menyediakan apa untuk kehidupan masyarakat?
Kan tidak ada nih. Sehingga ketika orang beladang itu ya sesuka-suka hatinya mereka. Fitrahnya manusia itu serakah. Serakah memang ya. Siapa yang bisa membatasinya? Yang batasi sehingga Al-Quran itu diturunkan sama Allah itu. Nah kita saya menjadi pemimpin yang hari ini yang diberi tonggak kepercayaan itu. Ada regulasi, ada aturan yang membatasi itu. Nah sekarang kita mau diarahkan kemana itu orang gitu. Boleh dong nanam jagung tapi beri pendidikan pada mereka, edukasi pada mereka. Ingat dong alam juga ini kan bukan milik kita gitu loh. Ya mungkin bisa dicampur sari gitu Bang ya. Macam-macam gitu. Teknisnya udahlah nggak usah kita mikirin karena kita masyarakat itu dipungut pajaknya, dikumpulin untuk APBN, untuk APBD, untuk menggaji pemerintah dan saya gitu. Biarkan orang-orang itu yang memilih gitu loh, memikirkannya gitu loh. Tetapi boleh dong saya mengusulkan gitu loh. Sehingga saya menilai gitu loh. Apa peran pemerintah hari ini? Banyak perannya, tetapi tidak berpihak ke sana. Setiap banjir yang dibenerin itu got. Setiap banjir yang dibenerin itu drainase. Setiap banjir itu yang dibagi nasi bungkus. Selesai nggak persoalan? Tidak akan selesai. Bayangkan saja, jangan-jangan 5 tahun ke depan sampai ganti kepemimpinan dan hadir lagi pemimpin berikutnya, isunya untuk elektabilitas adalah banjir lagi. Gila dong, berarti masyarakat ini jadikan objek saja dong. Objek politik Bang ya. Gitu loh. Siapa yang punya nawa itu, punya niat baik untuk memperbaiki kondisi ini gitu loh. Beratnya begini Pak Bang Fajrin. Siap. Pekerjaan memperbaiki alam itu tidak saja membutuhkan tenaga, kesabaran, tapi kadang-kadang tidak terlihat dalam kacamata politik, sehingga tidak seksi untuk dilakukan. Sehingga nanam kayu ini hitungan tahun untuk jadi. Jangan-jangan nanam hari ini 10 tahun akan bisa dinikmati oleh masyarakat. Jangan-jangan juga 5 tahun ke depan belum ada hasil, saya juga tidak dinilai berhasil oleh masyarakat, sehingga ketika saya maju ke depan, saya juga dianggap tidak bekerja apa-apa. Padahal pekerjaan membenahi alam ini kan prosesnya lama. Sehingga banyak orang yang tidak mau melakukan itu karena tidak seksi untuk menjadi efek-efek elektabilitasnya itu, elektoralnya itu kecil. Saya sih menilai, nggak tahu kalau di Kota Bima, saya menilai di beberapa tempat. Sehingga alam ini, alhamdulillah kemarin undang-undang cipta kerja itu. Kalau undang-undang cipta kerja ini menurut saya ya. Siap. Kalau salah tolong dikritisi. Kalau undang-undang kerja itu betul disahkan, sudah disahkan dan tidak ada keputusan MK seperti kemarin itu, hampir seluruh investasi itu bisa memakan alam kita dan pemerintah daerah tidak punya tangan untuk melakukan apa-apa. Itu menyedihkan sekali. Itu terlampau jauh lah. Nah sekarang kita bicara kota gitu. Bicara kota, sehingga kalau saya melihat loh, kemarin saya klinis, saya tanya dinas saya punya mata air di Penatoil. Dulu kok enak sekali orang nimbun, bikin jalan juga tidak bukan jalan-jalan yang urgent untuk dilakukan. Ditimbun hilang begitu saja. Mata air ini bukan ciptaan manusia, anugerah Allah yang dititipkan kepada kita. Nggak kayak bikin HP bisa hilang, bisa dibeli di toko. Mata air. Lantas apa pekerjaan kita? Itu program perlindungan mata air dulu itu cuma ada seberapa sih? Sangat sedikit nilainya. Program perlindungan alam hanya 21 juta di tahun 2021. 21 juta itu bisa nanam berapa pohon Mas Fajrin? Masya Allah, kerusakan alam ini coba dihitung nih berapa ratus hektar ini sekarang. Nah sekarang nih saya tanya tadi teman saya ini baru berapa sih yang sudah digelontorkan oleh pemerintah untuk tahun 2022 nih di DLH? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Lantas sebenarnya kita mau dibawa kemana sih kotanya? Padahal ketika kampanye kan rame-rame bicara nih banyak, ketika saya jadi ini banjir ini akan saya selesaikan gitu. Nah kan 2016 lalu Bang, jadi kemenangan Ferry ini kan dasar awal harapan masyarakat. Itu Bang, mampu membenahi kondisi lingkungan. Karena mengingat kerugian 1,8 triliun. Nah, belum lagi masalah masyarakat gitu loh. Masyarakat itu ketika musibah itu yang hilang bukan saja harta bendanya,
tetapi kehidupannya. Dan itu harus dibangkitkan kembali. Makanya ada beberapa seperti anak-anak yang diedukasi kembali, menghilangkan trauma kepada anak-anak, pendidikan baru kepada anak-anak supaya sehingga trauma bencana itu hilang. Itu kan artinya ada psikologis yang diguncang oleh bencana gitu. Dan itu tidak ternilai gitu. Itu baru fisik yang 1,8 triliun itu gitu. Nah sekarang saya Pak Mas Fajrin, saya sih untuk bicara yang satu ini memang berat. Saya tuh kepengennya semua orang bicara itu, sehingga biarin kota ini bising untuk itu. Sehingga siapa sih sebenarnya yang mampu mengendalikan keadaan ini, ya memang harus tergerak hatinya. Saya dengar ada rencana baik pemerintah itu, dan itu udah diaminin oleh Menteri Kehutanan untuk membangun kampus baru, tapi yang diberi itu di daerah hutan tutupan gitu. Sekarang itu wilayahnya maksudnya, bukan di hutannya tapi di wilayah hutan tutupan. Nah kalau itu diberikan gitulah, mestinya cerdas juga berpikir, ada berapa banyak pohon yang ditebang sehingga kita perlu menggantinya di bawah di wilayah-wilayah tertentu. Lantas yang kedua, apalagi itu dekat dengan lahan itu Bang, lahan lokasi. Betul. Ya sebenarnya sih di mana aja nggak masalah, tapi ketika kita bicara berpihak pada lingkungan, saya mau bangun di gunung, berapa pohon, 3 pohon yang saya tebang, saya harus ganti 5 atau 6 pohon di bawah gitu. Apa di mana? Orang bangun gedung kan dulu di sini saya kecil ini Mas Fajrin, ini lingkungannya luar biasa nih Sakti. Tapi sekarang kan kita tidak bisa menyalahkan karena memang perkembangan zaman. Rumah sudah di mana-mana. Air resapannya harusnya di sini, sekarang sudah ditutupi. Tetapi pemerintah harus ayo dong ambil bagian gitu. Ruko dibangun, berikan kebijakan kepada mereka gitu. Ada kewajiban kalian untuk menanam pohon. Gitu. Karena resapan air tanah yang sudah dibangun ruko itu sudah tertutupi oleh karenanya saya harus menyediakan tempat di sini. Kalian kalau punya kewajiban di sana. Oleh karenanya kalau kalian sudah bisa memenuhi kewajiban itu, saya berikan izin membangun. Tapi kan sekarang ada nih. Kalian boleh menanam jagung. Gitu, tetapi kalian harus menjaga alam. Dengan cara apa? Berikan mereka insentif gitu. Saya bantu pupuk kalian, saya bantu ini kalian, tetapi kalian juga harus tanam ini ya. Nggak bisa kita hanya bicara slogan dan masyarakat tidak disentuh hal-hal seperti itu. Ya nggak mau dong mereka. Ini sekarang aja urusan bawang mereka harus berdarah-darah begitu panen hasilnya nggak. Ini lantas fungsi pemerintah apa gitu? Kan nggak ada. Harusnya mereka hadir di situ, Harusnya mereka hadir karena regulasi kita itu sudah hampir semua tidak berpihak ke bawah gitu. Karena investasi itu tadi gitu. Siap. Jadi saya sih masih berharap gitu. Tetapi setelah ini kita sudah menyampaikan, saya dan teman-teman di Komisi 3 sudah menyampaikan secara resmi dalam pandangan komisi tentang tentang politik anggaran itu tadi, agar pemerintah membantu tentang lingkungan. Lantas di Banggar, pembahasan di Banggar kemarin saya juga sudah titip pesan di teman Komisi 3, lantas di fraksi saya, bahkan closing statementnya tetap saya mengatakan bahwa APBD tahun ini memang tidak berpihak gitu. Buktinya apa? Ya buktinya memang tidak ada anggaran turun. Katanya tahun kemarin saya sih bukan mitra di pertanian, katanya 500 juta digelontorkan untuk pembibitan di pertanian. Tetapi ditanamnya di mana gitu, dan terus evaluasinya apa setelah ditanam gitu, dan terus hasilnya apa gitu. Nih ini kan 500 juta nih uang nih Mas Fatin, bukan daun gitu loh. Sehingga masyarakat juga ternyata pemerintah sudah melakukan ini ya gitu. Sehingga kita tenang juga itu, karena pemerintah ternyata juga memang punya nawa itu. Tetapi kalau nggak ada seperti ini ya, saya tidur setiap malam juga gelisah. Nggak bisa hujan, sebentar kali naik saya juga harus ngungsi gitu. Jangankan anak-anak, abang aja kan yang sudah umurnya sudah dewasa cukup trauma dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Jadi saya berpikir apa kita harus begini terus gitu. Nah kalau kita begini terus ya apa manfaatnya kita bernegara pada akhirnya itu. Iya. Memang kita memang orang tidak pandai bersyukur maksudnya gitu. Iya. Saya tanya begini Bang,
ideal nggak ketika teman yang lain juga ikut menyuarakan seperti apa yang Bang Amir suarakan? Harus dong, Iya. harus. Tapi memang kan ini saya bicara sebagai anggota dewan. Oke. Anggota dewan itu kan misalnya saya di komisi komisi 3 itu salah satunya membawahi PU, Perkim, apa namanya, DLH, Kominfo dan lain-lainnya. Nah, idealnya kan ketika saya melihat ada kerusakan lingkungan, saya harus bicara tentang itu. Saya harus lebih dekat dengan DLH gitu. Walaupun ada PR lain misalnya di PU, lantas teman-teman konsen juga harus bicara ke situ. Karena memang persoalan kita ini kan bukan hanya persoalan lingkungan, tapi terlalu banyak gitu loh. Nanti tapi kan porsinya gitu loh. Idealnya gitu loh. Kita lebih berpihak kemana gitu loh. Kita hari ini nih apa sih yang kita butuhkan di tengah alam yang rusak, tingkat pengangguran kita yang tertinggi di NTB nih, Mas Ojrin. Ini jangan main-main, ini anak-anak muda mau dikemanain. Kalau mereka nganggur, jangan-jangan jadi sasaran empuk buat narkoba, buat miras, buat segala macam gitu. Nah, indeks pertumbuhan kita di tahun 2021 juga minus 4, sekian ini PPS ini. Kata kalau tolong dikoreksi kalau saya salah gitu loh. Ini data yang saya ingat gitu. Sehingga apa sih yang kita butuhkan hari ini gitu. Nah, yang saya dengar di tengah masyarakat ini kan tidak jauh dari urusan perut, tidak jauh dari urusan urusan pekerjaan, karena menganggur kan. Nah, sehingga pemerintah memang harus hadir di situ. Belum lagi kita harus menghadapi bencana alam gitu. Nah, obatnya apa? Apakah obatnya lampu-lampu gemerlap itu? Apakah obatnya itu gedung-gedung yang megah itu? Selama Bang Amir di Dewan, sering diperjuangkan nggak hal-hal ini terkait lingkungan khususnya? Kalau terkait banyak sih persoalan itu. Salah satunya yang lingkungan. Saya melihat ini sudah 2 kali musim hujan, hampir yang ketiga semenjak saya duduk di Dewan. Tetapi saya sering juga diundang sama teman-teman pecinta lingkungan, bicara tentang alam, kelestarian alam gitu. Saya juga pernah juga diajak bicara di diskusi dengan teman-teman kehutanan provinsi gitu. Yang menyangkut regulasi, yang menyangkut action pemerintah tetapi pada akhirnya ya memang ya segitu-segitu aja gitu. Segitu-segitu aja. Sebenarnya kok susah sekali gitu loh. Kok susah sekali gitu. Dulu lagi kita kecil itu ini yang lucu nih, kemarin saya dengar ada penjelasan dari Kepala Bapeda. Perlindungan mata air tidak bisa dilakukan karena perlindungan mata air itu ada di wilayah Tegalan. Tegalan itu milik masyarakat loh. Aneh itu. Anehnya di mana itu, Bang? Nah, sekarang kalau milik masyarakat, lantas apa fungsi kita sebagai pemerintah? Gitu? Masa kita nggak bisa mikirin, tolong saya beli mata air, gitu. Paling tidak saya beli mata airnya. Mau nggak pemerintah itu mengeluarkan uang untuk itu? Kalau susah orang itu memberikan kewenangan kepada kita untuk melakukan perbaikan itu. Kan bisa dong, pemerintah bisa melakukan apa saja kok. Kalau Anda tidak bisa memberikan itu, saya beli saja deh mata airnya. Biar kita iniin gitu. Ngajak teman-teman Mapala deh. Ngajak teman-teman Mapala, ayo dong kita barengan kita benahin ini mata air. Benar. Itu lingkungan di atas gunung sana. Nggak bisa Pak, kita nggak makin segala macam. Kalau nggak kita tanam jagung, kita apa hasilnya buat kita segala macam. Saya kasih Anda uang. Gitu. Saya kasih Anda uang. Saya kasih Anda untuk bibit jagung, saya kasih Anda pupuk, tapi saya kasih Anda uang untuk melakukan penghijauan untuk wilayah ini. Bisa nggak gitu? Bisa. Kenapa nggak bisa gitu loh? Ini kan karena hutan tutupan negara ini adalah wilayahnya wilayah provinsi. Gitu. Jadi pemerintah daerah punya keterbatasan waktu. Ini sekarang kalau jalan provinsi dan jalan negara itu udah nggak usah disapu aja. Gitu. Biarkan saja orang pusat yang datang sapu nih.
Iya. Karena ini kewajibannya adalah kewajiban provinsi dan kewajiban pusat. Karena ini adalah jalan provinsi dan jalan pusat. Gitu dong logikanya. Kan nggak bisa gitu loh. Nah, oke, lebih lanjut nih Bang. Terkait persoalan postur anggaran tadi. Iya, kemarin-kemarin emang enggak seperti itu, Bang? Kemarin 2021 hanya 21 juta tuh di DLH. Katanya sih ketika saya baca di ini saya sih bicara begini karena saya buka DPA. Iya. Karena saya lihat rinciannya di RKA. Iya. Itu tahun 2022 ternyata nggak ada. Itu. Lantas kita mau ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Ini kota banjir gitu. Nah, iya. Ladang banjir. Katanya ada di Dinas Pertanian, pembibitan ini segala macam. Saya nggak tahu di Dinas Pertanian. Tetapi saya bicara sebagai Komisi E, saya ngelihat itu loh, siapa sih yang bertanggung jawab? Ya bertanggung jawab semua seluruhnya kita. Tetapi siapa yang punya peranan umumnya di DLH? Tapi DLH tidak disupport dengan anggarannya. Makanya kesimpulannya keberpihakan kita untuk apa sih? Untuk masyarakat. Caranya seperti apa sih? Ya ngasih anggaran dong. Ya nggak mungkin dong wali kota datang teriak-teriak ke masyarakat. Ayo dong kita nanam gitu loh. Nggak ada anggaran. Ayo dong kerjain ini, tapi kalau nggak ada anggaran itu nggak ada. Artinya saya bisa menyimpulkan bahwa ya memang tidak berpihak. Tapi kan hampir rata-rata ya persoalannya tetap kembali ke dewan lagi, Bang. Kan politik anggarannya ada di situ juga kadang-kala tuh, Bang. Betul, sepakat saya. Tapi kemarin itu dia prosedurnya sudah saya lakukan. Di klinis saya udah usulkan sama di dinas gitu. Iya. Di hasil laporan klinis kami bacakan di paripurna sudah. Catatan-catatan itu untuk dibahas di Banggar juga sudah. Bicara di media juga sudah. Iya. Nah sekarang ya tinggal lihat aja gitu. Tadi saya telepon teman ya nggak ada, ya sudah. Iya. Mau bilang apa? Berarti tugas dewan itu kan bukan mukul orang tapi parley gitu kan. Saya ini bicara. Saya ini punya mulut tapi tidak punya tangan. Iya. Tapi kalau pemerintah itu punya segalanya. Punya segalanya. Gitu. Saya teriak-teriak. Ya, tapi kalau saya teriak terus gitu. Tapi mereka juga tidak berubah ya saya nggak bisa genggam mereka pakai tangan gitu. Karena saya dibatasi oleh itu juga gitu loh. Ya pada akhirnya saya sih berharap, saya hanya bisa berharap mudah-mudahan curah hujan di tahun 2022 ya tidak membuat kita menjadi sengsara dan kalang kabut untuk menghadapi itu semua. Itu aja sih gitu. Ya seberapa besar pun anggaran yang kita siapkan untuk bencana gitu. Tapi kalau kita tidak menyelesaikan masalahnya, ya sudah siapkan saja bencana uang sebanyak-banyaknya untuk menghadapi itu gitu. Ya, menanggulangi bencana. Kita bersihin kali, ya kita mempersilahkan aja air liwat gitu. Ya. Kita rapikan drainase, ya kita persilahkan saja airnya liwat. Tetapi air yang bersumber dari atasannya tidak ditahan di atas sana ya habis juga kita. Sempat saya diskusikan sama kemarin teman-teman geologi itu Bang, bahwa ada material yang dibawa sehingga ya sungai, pelebaran sungai dan lain sebagainya ya percuma, percuma tapi ya bukan sumber utamanya, bukan hulunya lah. Betul. Ya. Itu hanya hanya pertolongan pertama saja ini. Jadi kalau kita jatuh kita cuma dikasih obat merah, dibersihkannya obat merah. Bukan rencana jangka panjang Bang. Betul, ya? Bukan jalannya itu yang kita bersihkan tapi sehingga orang tidak jatuh di kemudian hari gitu. Kita hanya membersihkan luka-luka kita saja gitu. Padahal sumbernya apa sih? Sumbernya kan jalan itu hancur. Jalan itu rusak ketika saya pakai motor saya jatuh karena itu. Bukan jalan itu yang dibenerin, tetapi kaki saya yang dibenerin, itu logika saya. Oke deh. Kalau ada yang ingin diaspirasikan, kira-kira apa poin utama yang ingin Abang sampaikan? Saya sih pasti ditonton juga nih sama. Saya sih kepengen tuh masyarakat terus meneriakan ini gitu. Mahasiswa, adik-adik mahasiswa terus menyampaikan ini. Saya wabil khusus saya digaji untuk itu gitu. Saya harus sumpah saya juga untuk itu gitu. Saya tidak hanya bertanggung jawab di masyarakat, tapi saya juga harus bertanggung jawab di hadapan Allah karena sumpah saya gitu. Apalagi saya gajinya itu dari pajak masyarakat, saya harus tetap berteriak itu. Nah oleh karenanya ketika semua bersuara itu artinya ada kepedulian bersama gitu. Ada kepedulian bersama, mudah-mudahan pemegang kebijakan itu tergerak hatinya gitu. Dan ini
kita lakukan bukan atas dasar kebencian kita terhadap pemerintah, tapi karena kecintaan kita terhadap tanah air ini. Iya. Sehingga ketika saya bicara begini tidak ada yang harus dilukai, enggak begitu gitu. Ada, iya. Bukan karena saya tidak suka dengan si A atau saya tidak suka, bukan gitu loh. Iya. Pada akhirnya kan kita tidak tahu umur kita kapan. Iya. Jangan-jangan warisan yang kita tinggalkan hari ini juga bencana buat anak-anak Iya. kita ke depan. Itu aja sih harapan saya. Ya, adik-adik HMI tetap terus Amin. kritis gitu lah. Kritis artinya kritis membangun gitu. Nawaitunya karena Allah semata. Ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi catatan amal buat kita masing-masing. Saya di Dewan, Bang Fajrin di elemen mahasiswa, gitu. Masyarakat juga, adik-adik pencinta lingkungan, Bapak Allah dan sebagainya gitu. Harus kita terus berteriak untuk itu gitu. Sampai keberpihakan itu betul-betul datang pada kita. Alhamdulillah, nawaitu kami juga untuk membangun ruang-ruang seperti ini. Ini Bang, itu untuk memberi nilai edukasi, tidak melihat siapa dan orang itu asal dari mana. Iya. Dia punya ide, punya gagasan, punya nilai edukasi untuk masyarakat. Ayo. Makanya saya bilang tadi saya terima WA juga gitu. Apa tidak ada yang lebih berkompeten lagi gitu, enggak, ini demi edukasi terhadap masyarakat. Makanya saya datang gitu. Artinya terlepas dari semua kepentingan, melainkan karena kepentingan itu semata-mata buat masyarakat saja gitu. Nah, nanti apa yang kita bicarakan pun juga belum tentu juga diterima baik gitu, ataupun dipandang benar gitu. Itu bukan urusan. Ini kan ide dan gagasan saja gitu. Mungkin ada yang punya cara berpikir yang berbeda, silakan, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa gitu. Ini demokrasi kok. Jangan melukai itu substansi. Boleh orang mau pakai jalan ke selatan, mau menuju Bima, mau pakai utara, silakan, nggak apa-apa gitu loh. Bukan berarti saya menggunakan jalan utara saya harus menyalahkan orang jalan yang selatan itu gitu. Itu semata-mata karena kecintaan kita terhadap tanah air ini gitu. Oke. Itu kalimat saja yang tapi untuk anggaran tadi sudah final Bang ya? Final dalam pembahasan. Iya. Nah, paripurnanya itu nanti di hari Senin. Siap. Tapi kalau sudah difinalkan di pembahasan, sudah selesai. Ya mungkin nggak tahu di APBD perubahan. Tapi APBD perubahan ketemunya juga di akhir tahun, ketemunya musim hujan lagi di tahun depan gitu loh. Susah juga gitu kalau ketemu musim hujan ke tahun depan. Masa musim hujannya kita berbenahnya di musim hujan itu musimnya kan musim hujan sekarang ini kita berpacu sekarang itu, sehingga musim hujan tahun depan itu ya minimal sudah bisa bernafas lega gitu. Tadinya banjir 1 meter bisa mungkin tahun depan tinggal 50 cm, tinggal 40 cm gitu loh. Itu sih harapannya gitu loh. Oke. Jadi ada yang nakal kemarin Bang yang titip nih. Ya silakan, mohon ditanya nih gitu ya kan. Jadi terkait ini Bang, bahwa pada saat pilpot jadi partai pengusung berbondong-bondong cari koalisi kan itu Bang. Jadi di situ mereka sudah memikirkan tentang sebaran kursinya berapa, partai koalisinya kan. Betul. Sehingga itu jadi terhitung sebagai kekuatan di dewan gitu kan. Sebagai politik anggarannya mereka. Jadi disuruh tanya itu fakta ada nggak sih seperti itu Bang? Ya, dasarnya koalisi itu memang modal koalisi itu kan modal politik. Kita kan nggak bisa salahkan siapa, ini sistem loh Bang ya. Gitu. Saya juga kalau mau maju wali kota, saya ngajak teman-teman di partai A, B, dan C gitu. Tentunya kan ketika saya datang pada mereka, saya akan menawarkan ketika saya jadi wali kota, saya kepengennya begini. Ketemu gagasannya satu, oke. Saya dorong deh ente jadi wali kota. Tapi dalam perjalanannya kalau saya melenceng, ya mestinya yang berkoalisi juga tanya dong. Gitu. Udah bertanya nggak Bang? Jangan saya menjawabnya gitu. Tetapi saya yakin teman-teman dewan itu punya pemikiran yang sama. Punya pemikiran yang sama. Cuman persoalannya gasnya agak ngepul apa enggak gitu. Ngepul siapa gitu. Atau konsennya mungkin ada yang konsennya di tempat berbeda. Ada kemarin yang kabar menggembirakan juga, misalnya di LTA
diketoknya desain anggarannya sekian, akhirnya diperjuangkan, akhirnya masuk anggaran sekian. Saya merasa senang sekali teman-teman juga di Banggar menggolkan itu, karena memang tingkat kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bima ini salah satu yang tertinggi di secara nasional. Makanya lembaga-lembaga semacam itu memang harus dibantu, benar-benar harus dibantu gitu. Nggak bisa kita ngasih anggaran cuma sekian, lantas anak-anak kita kepengen dilindungin sesuai dengan harapan kita, nggak bisa. Tetap lagi kayak tadi politik anggaran juga gitu loh. Ya, itu maksudnya sama dari sisi yang lain. Tetapi dari sisi lingkungan, ya saya sih berharap ya tidak saja teman-teman di Dewan, tapi support juga lah kalian juga. Nggak apa-apa demo dalam pengertian sampaikan apa yang konstruktif gitu loh. Sharing juga di kita juga nggak apa-apa, Bang. Kita punya desain untuk memperbaiki lingkungan itu seperti ini loh gitu. Sehingga kita juga di sana berjuang, ente juga itu ngawal gitu loh. Nah kalau kita sudah berjuang dan kalian juga ngawal juga tetap begitu gitu, berarti yang memang dihadapi sama kita nih memang tembok gitu. Iya. Yang penting syarat ikhtiar itu sudah. Iya, betul. Tapi alhamdulillah ini salah satu akselerasi gerakan kita di HMI juga ini, Bang. Bahwa gerakan-gerakan konvensional seperti aksi juga tetap dilakukan. Harus dong. Iya, tapi di lain sisi pergerakan pemahaman sekarang bahwa demokrasi sudah di tangan netizen. Betul. Betul. Jadi gerakan konvensional itu mungkin ya tetap bisa dilakukan, tapi kita sesuaikan dengan zaman. Betul. Jangan sepelein netizen loh. Banyak undang-undang yang dicabut gara-gara netizen. Iya itu makanya saya bilang demokrasi itu sudah di tangan netizen, Bang, gitu. Jangan pikir juga cuman karena gerakan massa jalanan yang sehingga undang-undang cipta kerja ini bisa direvisi gitu. Tapi gerakan netizen itu luar biasa. Berisik di media sosial juga jangan dianggap buruk gitu. Itu luar biasa itu. Nggak mungkin orang nangkapin orang cuma karena persoalan netizen kalau tidak berpikir bahwa dia punya potensi untuk membahayakan orang. Atau lebih dari yang sebaliknya gitu loh. Nah kalau kita dulu berpikir misalnya undang-undang sekarang Permendikbud gitu loh, yang mudah-mudahan saja suara netizen bisa merubah cara berpikir. Saking kuatnya gitu, Bang. Betul. Saking ada nilai presurnya. Betul. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak Abang sudah sedikit meluangkan waktu untuk hadir di studio kami yang begitu sederhana ini. Saya minta sedikit closing statementnya nih, Bang. Bernilai edukasi buat sahabat-sahabat visioner sekalian yang menonton video ini, supaya juga bisa mengikuti jejak-jejak yang Abang yang bisa diambil dan bernilai positif. Saya sederhana sekali, Bang Fajrin. Siap. Saya pertama angkat topi untuk HMI. Hampir di semua titik kebijakan di negeri ini banyak diisi oleh orang-orang yang lahir dari HMI, itu yang pertama. Dan itu menjadikan spirit tersendiri buat anak-anak muda, anak-anak kampus gitu. Dan itu semoga api itu tidak pernah padam.